dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara salat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan sholat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja, tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu-itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show,
hadir di Prime Time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat
keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhiyah. Asib bin Barkhiyah kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus Sulaiman." Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhiyah tadi menyelam ke dasar laut, lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda.
Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut, lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita, kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa, yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa. Ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah, bahwa kita menciptakan suasana kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita
lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolmimel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Kolmimel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Harga cabai rawit semakin pedas. Tenaga medis Poliklinik Polrestabes Palembang divaksin Sinovac. Serunya off-road di hutan wisata Punti Kayu Palembang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, setelah harga cabai merah meroket seharga Rp80.000 per kilogramnya, kini komoditi cabai rawit melonjak naik juga mencapai Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit hanya Rp20.000 hingga Rp40.000. Harga cabai rawit meroket menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan 100% ini terbilang fantastis. Pasalnya, sebelumnya harga cabai rawit hanya berkisar Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Namun dalam 1 minggu terakhir tiba-tiba melonjak naik. Romziah, salah seorang pedagang cabai di Pasar Modern Pelaju Kota Palembang mengatakan, dalam sepekan ini lonjakan harga cabai kian meroket. Ia mengaku kesulitan karena sepinya pembeli sehingga mengakibatkan omset atau pendapatan mereka turun drastis. Fluktuasi harga cabai pun disinyalir akibat cuaca yang ekstrim dalam 1 bulan belakang. Mahal sekarang. Yang hijau ya? Cabai rawit? Cabai rawit 80. Oh, naik berapa ini Bu? Berapa ribu? Tahu naik. Dari berapa sebelumnya Bu? Sekitar 20. 20 banyak Bu. Itu dalam 1 bulan ini atau 2 bulan ini Bu yang naik? Dalam sebulan ini lah. Dalam sebulan ini naik Bu. Oh, awalnya 20.000, sekarang jadi 80.000. Yo, kadang 40. Pedagang berharap harga komoditi di pasar bisa kembali normal sehingga daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, 16 tenaga kesehatan yang bertugas di Poliklinik Polrestabes Palembang disuntik vaksin. Penyuntikan vaksin juga dihadiri oleh Kapolrestabes Palembang. Seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Poliklinik Polrestabes Palembang menjalani suntik vaksin COVID-19. Penyuntikan terhadap 16 tenaga kesehatan Poliklinik Polrestabes Palembang disaksikan oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Setiaputra. Sebelum dilakukan penyuntikan, para tenaga kesehatan harus menjalani tahap demi tahap, seperti catatan identitas, tensi darah untuk mendapatkan kartu, dan jika orang tersebut telah dilakukan suntik vaksin. Kepala Urusan Kesehatan Polrestabes Palembang, Dr. Launa R. Munazat menjelaskan, dalam tahapan penyuntikan vaksin pihaknya membagi 2 dosis, yakni yang pertama dan kedua dengan jaraknya 2 minggu. Untuk menghindari terlewatnya jadwal, petugas tenaga kesehatan membuat catatan berisi data. Tahapannya nanti untuk vaksin COVID ini kan kita terbagi menjadi 2 dosis dengan selang suntikan yang pertama sama suntikan yang kedua itu sekitar 2 minggu. Nah, ditakutkan kita tuh lupa pada saat disuntikan itu tanggal berapa dan kapan kita suntiknya lagi. Kami dari Poliklinik Polrestabes Palembang membuatkan kartu vaksin COVID. Nah, jadi kita tulis nama data-datanya, kemudian dosisnya berapa, dilakukannya tanggal berapa, kemudian ada nomor batch vaksinnya, kemudian tanggal berapa lagi dia harus divaksin. Usai penyuntikan vaksin tenaga kesehatan, selanjutnya seluruh personil di Polrestabes Palembang akan dilakukan penyuntikan vaksin. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung Oki mulai melaksanakan vaksinasi bagi tenaga kesehatan mereka. Vaksin berjumlah 1.674 vaksin akan dilaksanakan selama 10 hari, dimulai 18 Januari kemarin. Vaksinasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung dimulai pada tanggal 18 Januari kemarin dan akan berlangsung selama 10 hari. Hari pertama launching vaksin diperuntukkan bagi Forkopimda, yakni Dandim, Kajari, dan tokoh masyarakat dari Muhammadiyah. Sementara itu, Bupati Oki Iskandar SE dinyatakan tidak lolos karena tensi darah yang tinggi. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, Dr. Asri Wijayanti mengatakan tidak semua kondisi kesehatan bisa divaksin. Orang yang tidak bisa divaksin diantaranya hipertensi, ibu hamil, ibu menyusui, riwayat sakit jantung, dan ginjal. Sementara itu untuk penyakit TB paru dan TB OK atau asma hanya penundaan vaksin. Artinya jika di waktu pemeriksaan akan mendapatkan 3 jawaban, yakni lolos vaksin, tidak mendapat vaksin, atau ditunda. Dr. Asri mengatakan pihaknya sudah divaksin dan tidak ada pengaruh buruk yang dirasakan setelah mendapatkan vaksin. Kondisi badan tetap bugar dan fit. Jadi kemarin di tanggal 18 kita launching pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk Forpimda dan juga untuk nakes kita. Di situ ada 10 Forpimda yang kita vaksin dan 3 yang lolos mendapat vaksin, diantaranya Pak Dandim, Pak Kajari, dan juga tokoh masyarakat dari Muhammadiyah. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir maupun tidak takut untuk divaksinasi karena tujuan vaksin baik bagi kekebalan tubuh. Vaksin Sinovac bersertifikat BPOM dan juga halal MUI. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi serunya off-road di hutan wisata Punti Kayu Palembang. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pemirsa, pengelola hotel dan pengembang bangunan dipanggil untuk menunjukkan berkas administrasi perizinan. Terbukti sejumlah bangunan baru belum mengantongi izin sehingga Komisi 3 DPRD Kota Palembang meminta agar aktivitas pembangunan untuk dihentikan. Komisi 3 DPRD Kota Palembang memanggil pengelola Hotel Blessing dan pihak pengembang bangunan di Kecamatan Ilir Timur 2 dan Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang dalam rapat bersama di ruang rapat Komisi 3 DPRD Kota Palembang di Jalan Gubernur Bastari, Jakabaring, Palembang. Komisi 3 DPRD Kota Palembang meminta pengembang bangunan agar menunjukkan bukti administrasi perizinan pendirian bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palembang. Dalam rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pihak pengembang hanya mampu menunjukkan satu syarat administrasi perizinan, sementara itu 4 bangunan dari 5 yang dikerjakan belum mengantongi izin pembangunan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Palembang Firman Sahadi Berang, menurutnya pengembang harus menghentikan aktivitas pembangunan. Pihaknya memberikan limit waktu 1 minggu ke depan. Jika tidak dapat memenuhi syarat administrasi, pengembang akan mengalami nasib serupa seperti pembangunan Hotel Ibis. Tidak sama sekali. Memang sudah selalu ngomong proses, selalu bilang lagi proses, selalu rekayasa gitu. Sebenarnya intinya bangun itu IMB dulu, baru boleh bangun. Tapi mereka itu udah 60-70% semua bangunan itu. IMB sampai sekarang belum terbit dan belum ada juga rekomendasi dari PUPR. Malah ada 3 titik itu sudah SP1. Berdasarkan hasil rapat ini, kita siap berkoordinasi dengan dinas terkait dan mengurus secepatnya perizinan yang kita belum proses. Terkait penghentian aktivitas kegiatan yang belum memiliki izin tadi bagaimana, Pak? Itu nanti kita bicarakan dulu, konsultasi dengan beliau, dengan pimpinan kita, Pak. Bahwa hal ini harus dihentikan dulu 1 minggu sampai kita selesai semuanya, Pak. Komisi 3 DPRD Kota Palembang juga meminta agar pengelola Hotel Blessing dapat segera melakukan revisi pengalihan bangunan ruko menjadi hotel, sehingga aktivitas perhotelan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda bersama dengan jajarannya melakukan peninjauan kesiapan sekolah jelang rencana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Salah satu sekolah yang ditinjau yakni SMP Negeri 1 Palembang.
Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda bersama dengan jajarannya melakukan peninjauan kesiapan sekolah SMP Negeri 1 Palembang. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menjelaskan peninjauan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan protokol kesehatan sekolah. KBM tatap muka akan dilakukan jika Palembang sudah berstatus zona kuning atau zona hijau. Pemantauan dilakukan terhadap ketersediaan tempat cuci tangan hingga kesiapan ruang kelas yang hanya boleh dipergunakan 50% kapasitas saja. Untuk saat ini, 100% sekolah di Kota Palembang sudah siap dalam KBM tatap muka dan tinggal menunggu membaiknya status Kota Palembang. Sekolah-sekolah yang menjadi lingkup tanggung jawab pemerintah Kota Palembang, baik itu SD maupun SMP, sudah harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur, berterima kasih sekali. Contohnya saya berdiri di SMP Negeri 1, hampir setiap pintu masuk sudah menyiapkan tempat cuci tangan. Dan nantinya kalaupun sekolah ini bisa dimulai aktivitas sekolah, nanti anak-anak bisa masuk dengan jumlah 50% dari jumlah siswa, nanti bergantian. Tentunya kami sudah menyiapkan diantaranya cuci tangan, hand sanitizer, kemudian juga di dalam kelas itu setiap kelas kami siapkan hand sanitizer untuk anak-anak, dan juga antisipasi kami juga menyiapkan masker untuk anak-anak kalau yang lupa membawa. Juga kami menghimbau kepada orang tua untuk bekerja sama-sama untuk kita mendampingi anak-anaknya pada saat mau masuk sekolah, tapi tidak boleh masuk ke dalam lingkungan sekolah. Fasilitas sekolah kesehatan di SMP 1 Palembang sudah lengkap, bahkan ketersediaan masker juga sudah diantisipasi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, perangkat desa di Sumatera Selatan diharapkan Gubernur Sumsel meningkatkan kinerja. Untuk itu terbentuknya Persatuan Perangkat Desa Indonesia meningkatkan kemampuan administrasi desa guna mendukung pembangunan di desa. Apalagi adanya permintaan Munas di Sumsel. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengukuhkan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dipusatkan di rumah Kabupaten Oku. Herman Deru merasa bangga terbentuknya PPDI di Oku dan di Provinsi Sumsel. Pasalnya, perangkat desa merupakan bagian penting untuk memajukan Provinsi Sumatera Selatan. Herman Deru sangat mendukung adanya sinergitas antara perangkat desa dan kepala desa. Deru mengharapkan PPDI menjalankan sinergi terutama dengan kepala desa. Selain itu, PPDI diharapkan meningkatkan kinerja, melengkapi dan mempermudah pemerintahan di struktur atas sehingga tidak ada ketimpangan. Deru juga mengarahkan seluruh anggota PPDI untuk terus mengasah edukasi ilmu pemerintahan. Di Munas yang akan datang, saya jawab dulu Pak Mujito, saya siap Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah. Dan sekaligus kita akan memberikan training. Karena kepala desa ini kan pejabat politik. Kadang asalnya berbeda-beda, sama dengan bupati, sama dengan gubernur. Belum tentu semua kepala desa, bupati, gubernur itu paham menyeluruh. Sementara itu, Ketua PPDI Oku, Beni Irawan mengatakan, terima kasih atas perhatian Gubernur Sumsel Herman Deru dan Bupati Oku. PPDI siap bersinergi dengan pemerintah. Kita siap bersinergi dengan pemerintah desa dan kabupaten serta provinsi. Tujuan dibuatnya organisasi ini apa, Pak? Organisasi ini organisasi profesionalitas, jadi semuanya nanti untuk kebersamaan administrasi dan kinerja, peningkatan kinerja pemerintah desa. Untuk jumlah Kabupaten Oku sendiri berapa anggotanya? Berjumlah 1.500, lebih kurang 1.500. Gubernur Sumsel memberikan bantuan kendaraan operasional terhadap pengurus provinsi, disusul ribuan baju seragam. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, DPRD Kota Palembang meminta pengembang hentikan pembangunan. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi.
Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam waktu dekat akan melaksanakan sekolah penggerak sesuai dengan amanat Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kabupaten Oki terpilih satu dari 3 kabupaten di Provinsi Sumsel yang melaksanakan pilot project program tersebut. Patut berbangga dan diapresiasi keberhasilan Kabupaten Oki, terutama di bidang pendidikan, karena terpilih menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan sekolah penggerak. Di Sumsel hanya ada 3 kabupaten yang terpilih untuk melaksanakan program tersebut, yakni Kabupaten Oki, Oku Timur, dan Kabupaten Banyuasin. Sekolah penggerak bertujuan meningkatkan potensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah, membangun ekosistem pendidikan peningkatan kualitas, menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Ya, sasarannya ini seluruh sekolah. Jadi sekolah yang ditangani oleh kabupaten itu misalnya Oki ya, kita melaksanakan pendidikan PAUD, TK maupun pendidikan SD sampai SMP. Nah, jadi kabupaten yang punya kewenangan untuk melaksanakan pendidikan ini dan semua sekolah ini menjadi sasaran dalam sekolah penggerak ini. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Kayu Agung, Ning Ayu menyatakan siap dan menyambut baik sekolah penggerak dan berharap seluruh sekolah melaksanakan program tersebut. Kalau untuk di SMP 1 Kayu Agung, siap gurunya. Kalau dipilih untuk sebagai guru penggerak, itu sudah ada calon-calonnya. Kita siapkan, terutama mata pelajaran matematika dan sains lainnya. Juga siswanya dan sarana prasarannya kita siap mendukung program tersebut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang kini kembali menjadi primadona bagi para wisatawan mengisi waktu libur. Lokasi hutan pinus yang ditanam sejak zaman Belanda ini menjadi tempat favorit bagi para off-roader untuk menguji nyali. Seperti apa keseruannya off-roader menelusuri medan Taman Wisata Punti Kayu? Simak liputannya untuk Anda.
Mengisi hari libur Anda bersama keluarga, mobil-mobil Jeep ini siap mengajak Anda, para wisatawan, untuk berkeliling berpariwisata, menikmati sejuknya udara di hutan pinus objek Taman Wisata Alam Punti Kayu di Jalan Kolonel Haji Purlian, kilometer 6 Kota Palembang. Bagi para off-roader di Sumatera Selatan, Taman Wisata Alam Punti Kayu kini menjadi primadona baru. Bergabung komunitas Jeep menjadikan lokasi ini sebagai tempat favorit para off-roader untuk menguji nyali. Hanya perlu merogoh kocek kisaran Rp50.000 hingga Rp150.000 untuk membeli tiket off-road Taman Wisata Alam Punti Kayu. Anda, para wisatawan, sudah dapat menikmati keseruan berpetualang ekstrim di hutan tropis dengan medan berlumpur, menanjak, dan trek sempit. Coba sensasi baru aja. Gimana nih pengalamannya mencoba sensasi baru nih? Seru banget, ini memacu adrenalin sekali. Yang driver siapa itu namanya? Ini namanya Kitty. Oke, tadi gimana tadi? Gimana tadi? Rute perlewatannya gimana tadi? Lumayan seru karena serem banget. nggak nyangka aja ternyata di Palembang ada spot off-road seperti ini. Seru banget. Kalian wajib cobain. Anda tidak perlu khawatir untuk mengintari hutan pinus Taman Wisata Alam Punti Kayu dengan bentang luas kawasan lebih dari 50 hektar ini. Anda akan didampingi oleh driver-driver handal. Harus bahagia. Jadi hobi dapat di Punti Kayu semua. Dapatnya gitu. Suka dukanya sebagai pemandu wisata Alam Punti Kayu menggunakan Jeep off-road ini seperti apa Pak Agam? Suka dukanya itu tadi hobi tersalur, jadi pengunjung bisa tambah ramai. Ya itu ya. Asik Pak ya? Asik benar pokoknya. Sip. Selain berkeliling menikmati suasana alam yang sejuk dan panorama alam yang indah, Anda juga dapat bersuah foto dengan fasilitas dan aksesoris kelengkapan berpetualang seperti rompi army lengkap dengan senjata laras panjang dan airsoft gun. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.